Welcome to my channel. Selamat datang di channel Balada Novel. Dalam kisah, Sang Tuan Muda Spektra. Kisah Sang Tuan Muda Spektra seri 11 dan 12. Ini adalah janji yang diberikan Toby Mars kepada Helena. Sebuah janji. Ini adalah kesempatan untuk menebus kesalahannya pada Helena selama 4 tahun ini. Selama 4 tahun ini, Helena tidak pernah meninggalkan Toby Mars. Dan sering diam-diam memberikan uang kepada ibu Toby Mars. Semua ini selalu diingat olehnya. Bahkan jika terkadang dia suka marah dan kesal kepada Toby Mars merasa bahwa itu adalah caranya menunjukkan cinta padanya. Wanita yang baik seperti ini adalah seseorang yang Toby Mars harus jaga seumur hidupnya. Dia harus menghabiskan sisa hidupnya untuk menjaga dan melindungi Helena dan putrinya. Kau tidak berbohong padaku. Wajah Helena penuh dengan air mata. Wajahnya menjadi merah. Selama bertahun-tahun, dia telah diejek dan diasingkan di dalam keluarga Peach. Helena berharap suatu hari dia bisa berdiri tegak di hadapan semua orang lain, memeluk Toby Mars, dan memberitahu semua orang bahwa dia adalah suaminya dan ayah dari Mia. Toby Mars secara lembut menyeka kaki halus Helena dan berkata, "Helena, aku berjanji, aku tidak akan mengecewakanmu lagi." Setelah berbicara, Toby Mars berbalik dan pergi. Helena duduk di samping tempat tidur. Melihat kepergian Toby Mars, matanya masih berkaca-kaca. "Toby Mars, jangan membuatku kecewa lagi padamu." Selama 4 tahun ini, dia selalu berjuang dan telah menanggung terlalu banyak untuk keluarga ini. Betapa dia berharap agar suatu hari nanti bisa dengan bangga berpijak di atas kakinya sendiri. Toby Mars kemudian menelpon Pak Tua Burt ketika dikeluar. Suara hormat dari Pak Tua Burt terdengar dari ujung telepon. "Tuan Muda, apakah ada perintahmu?" "Pak Burt, apakah kau tahu perusahaan Rostar?" Toby Mars bertanya. "Ya, salah satu perusahaan peralatan medis terkemuka di Tiongkok. Apakah yang Tuan Muda inginkan?" Pak Tua Burt bertanya. "Bantu aku atur jadwal. Aku ingin bertemu dengan pemimpin perusahaan Rostar di Larnwick," kata Toby Mars. "Baik Tuan Muda, aku akan segera mengaturnya," jawab Pak Tua Burt. Toby Mars mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit, menatap langit yang berbintang. Dia adalah penerus dari Spektra. Walaupun saat ini dia masih belum resmi menjabat sebagai Tuan Besar, tetapi dia bisa menggunakan wewenangnya untuk melakukan apa saja. Namun, terhadap Spektra, Toby Mars masih belum berani mengungkapkan identitasnya. Karena wanita yang kejam itu masih hidup sebagai nyonya besar dari Spektra. Toby Mars memiliki rencananya sendiri untuk hal ini. Sejak dia dan ibunya diusir dari Spektra, Toby Mars menanggung bebannya. Semua orang berpikir bahwa dia hanya seseorang yang tidak berguna. Spektra menertawakannya sebagai anak haram. Namun siapa yang sangka bahwa Toby Mars sudah memiliki jalannya sendiri. Dalam kegelapan, sesosok bayangan berjalan menghampiri, lalu berlutut dengan satu lutut ke Toby Mars dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda, apakah kau membutuhkanku untuk menemanimu?" Toby Mars mengangkat tangannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu. Aku adalah raja di Spektra. Mengapa harus takut dengan sang ratu?" Saat ini ruangan pemimpin perusahaan Rostar yang baru didirikan di Larnwick menyala terang. "Tuan Straight, seseorang di lantai bawah ingin menemuimu. Katanya dia sudah membuat janji." Seorang asisten wanita berbadan tinggi, mengenakan rok hitam, dengan tangan di depan perutnya, menunduk hormat menghadap pria paruh baya yang duduk di kursi. Roland Straight, pemimpin perusahaan Rostar Larnwick berkata, "Biarkan dia naik." 10 menit yang lalu, panggilan telepon dari kantor pusat perusahaan Rostar mengatakan bahwa seseorang ingin bertemu dengannya. Roland Straight pun tidak berani mengabaikannya. Bagaimanapun, itu adalah panggilan dari kantor pusat, sedangkan dia adalah pemimpin di cabang Larnwick, yang mana masih harus mengikuti perintah dari pusat. Tak lama, Toby Mars muncul di kantor yang besar dan mewah itu. Roland Straight mengangkat alisnya dan memandang Toby Mars dengan sopan. "Aku ingin tahu ada keperluan apa Anda mencariku?" Pemuda ini tampak biasa saja. "Apa yang membuat kantor pusat sampai harus menelponku?" "Tuan Straight, tidak perlu terlalu sungkan. Aku ingin meminta bantuan untuk satu hal dari perusahaanmu ini." Toby Mars berkata langsung pada intinya. Roland Straight meletakkan pulpen emas yang sedang dipegangnya, dan berkata dengan penasaran, "Oh, dan apakah itu?" "Aku mendengar bahwa Rostar sedang mencari kerjasama dengan perusahaan farmasi di Larnwick."
Aku berharap Rostar dapat memilih perusahaan farmasi Peach sebagai rekan. Penanggung jawab perusahaan itu bernama Helena. Toby Mars berbicara dengan santai. Rowland Straight mengerutkan kening, wajahnya sedikit menunjukkan ketidaksetujuan, dan berkata, "Tetapi siapakah Anda ini? Mengapa mau membantu keluarga Peach? Sejauh informasi yang kudapat, perusahaan farmasi keluarga Peach bukanlah perusahaan yang sangat ternama. Sejujurnya untuk dapat bekerja sama dengan Rostar, mereka masih jauh dari kriteria. Perusahaan Rostar adalah salah satu perusahaan terbesar yang sudah terdaftar di pasar saham. Sudah sewajarnya perusahaan kerjasama yang mereka pilih harus perusahaan yang sangat kuat atau setara. Perusahaan kecil seperti perusahaan farmasi keluar Peach yang setahun hanya memiliki omset puluhan miliar, masih belum memenuhi standar dari Rostar. Helena adalah istriku, dan namaku adalah Toby Mars," jawab Toby Mars. Rowland Straight gemetar dan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Namamu Toby Mars?" Setelah itu, terlihat senyum mengejek di wajahnya. Rowland Straight telah mendengar banyak perusahaan medis dan pabrik farmasi di Larnwick, termasuk perusahaan farmasi keluarga Peach. Namun, perusahaan farmasi keluarga Peach masih jauh dari kriteria yang mereka cari, ditambah dengan kabar yang beredar mengenai seorang menantu yang dikatakan telah membawa aib bagi keluarga Peach. Toby Mars adalah menantu yang dikatakan sebagai aib bagi keluarga Peach itu, yang telah membuat reputasi keluarga Peach menjadi buruk. Helena, yang pada awalnya dikatakan sebagai putri cantik yang dapat mewarisi perusahaan Peach. Tetapi karena pilihannya untuk menikahi seorang pecundang yang tidak berguna, menyebabkan dia dibenci oleh keluarganya sendiri. Tatapan mata Rowland Straight tampak sedikit mengejek. Sambil tertawa dia berkata, "Ternyata kau adalah Toby Mars, si pecundang yang terkenal di kota ini." Toby Mars tersenyum dan berkata, "Tuan Straight, aku harap kau dapat membantuku untuk masalah ini. Anggap saja ini permintaan langsung dariku." Calon Tuan Besar Spektra, berapa banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan simpati dari orang itu. Tetapi Rowland Straight menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau bisa menghubungi kantor pusat Rostar, aku tidak dapat menyetujui permintaanmu. Perusahaan farmasi keluarga Peach tidak memenuhi syarat untuk dapat bekerja sama dengan perusahaan kami. Ditambah lagi, aku tidak memiliki kewajiban untuk menuruti permintaan dari seorang pecundang sepertimu. Tuan Straight, aku menyarankanmu untuk mempertimbangkan hal ini sekali lagi. Aku Toby Mars sangat jarang melakukan permintaan khusus dengan sopan seperti ini." Toby Mars tersenyum sedikit, matanya sangat tenang. Ini membuat Rowland Straight sangat marah dan kesal. Tiba-tiba dia memukul mejanya sambil berteriak, "Dengan sopan? Kau pikir kau siapa? Kau hanyalah pecundang yang jadi menantu keluarga Peach. Beraninya kau bilang meminta bantuan dengan sopan kepadaku? Penjaga, bawa orang ini keluar." Reputasi buruk Toby Mars sebagai pecundang di keluarga Peach telah menyebar di Larnwick selama 4 tahun. Jadi wajar saja semua orang hanya memandangnya sebelah mata. Awalnya, Rowland Straight berpikir bahwa seseorang yang akan datang adalah orang yang sangat penting karena itu adalah permintaan dari kantor pusat langsung. Tapi, siapa sangka ternyata hanyalah seorang pecundang di kota ini. Ini membuatnya sangat kesal. Terlebih lagi memintaku untuk bekerja sama dengan perusahaan farmasi keluarga Peach. Jangan bermimpi. Tuan Straight, apakah kau yakin dengan keputusanmu? Toby Mars mengerutkan keningnya. Bagaimanapun, dia adalah pihak yang meminta bantuan, jadi dia masih bertanya dengan sangat sopan. Rowland Straight dengan sombongnya berkata, "Aku sudah mengatakannya padamu. Kau bisa pergi sekarang. Apa perlu aku memanggil penjaga keamanan untuk mengantarmu?" Rowland Straight tidak ingin membuang waktu. Bangkit berdiri sambil menghadap jendela dan membelakangi Toby Mars. Tiba-tiba terdengar suara seseorang sedang berbicara. Toby Mars mengeluarkan ponselnya, menelpon Pak Tua Burt dan berkata dengan dingin, "Mereka menolak. Aku beri waktu 3 menit untuk menyelesaikan masalah ini." Tut, tut. Telepon ditutup. Pak Tua Burt yang barusan menerima telepon berkeringat dingin. Gawat, Tuan Muda marah. Dengan panik, Pak Tua Burt memerintahkan asistennya untuk menelpon Wilbur Straight, pemimpin kantor pusat grup Rostar. Segera setelah panggilan terhubung, Wilbur Straight yang berusia 60-70 tahunan terdengar sangat hormat dan berkata, "Tuan Burt, aku tidak menyangka kau yang akan meneleponku secara langsung. Apa yang bisa kubantu?" Saat ini dia sedang berada di ruang rapat kantor pusat grup Rostar.
seluruh ruangan rapat penuh diisi dengan anggota eksekutif atas perusahaan. Wilbur Strait, pendiri grup Rostar yang merupakan salah satu dari 3 perusahaan medis terbesar di Tiongkok. Dia juga salah satu direktur tetap Asosiasi Medis Negara Tiongkok. Dalam hal identitas dan status, mereka semua adalah tokoh penting di negara itu. Orang-orang seperti itu dihormati kemanapun mereka pergi. Namun siapa sangka bahwa Wilbur Strait tampak sangat gugup hari ini, hanya karena sebuah panggilan telepon. Semua orang terkejut. Orang yang dapat membuat Wilbur Strait sangat hormat ini pasti bukanlah orang sembarangan. Wilbur Strait, bagaimana ini bisa terjadi? Tuan mudaku meminta perusahaan cabangmu di Larnwick untuk bekerja sama dengan perusahaan farmasi keluarga Peach. Mengapa kau menolaknya? Apakah sekarang kau ingin bermusuhan dengan Spectra? Pak Tua Burt bertanya dengan nada tinggi dan tegas. Apa? Seketika, dahi Wilbur Strait mengeluarkan keringat dingin dan menjawab dengan panik. Mana mungkin Tuan Burt, ini pasti ada kesalahpahaman. Aku sendiri akan segera mengurusnya sekarang juga. Cepat, kau hanya punya waktu 3 menit. Setelah mengatakan itu, Pak Tua Burt langsung menutup telepon dengan marah. Wilbur Strait panik, wajahnya tegang dan berteriak. Siapa yang bertanggung jawab di cabang Larnwick? Dia berteriak dengan sangat kencang. Tuan muda yang dimaksud oleh Tuan Burt, bukankah itu tuan muda dari Spectra? Habislah aku jika mencari masalah dengan Spectra. Rowland Strait, keponakanmu tuan. Seorang asisten menjawab dengan cepat. Hubungi dia sekarang. Hidup dan mati grup Rostar sekarang ada di tangannya. Teriak Wilbur Strait dengan ekspresinya yang sangat panik. Rowland Strait menatap Toby Mars dengan tatapan konyol. 3 menit? Apa yang membuatmu begitu percaya diri? Memangnya kau pikir kau siapa? Di sini adalah perusahaan Rostar, dan aku Rowland Strait yang memutuskan apapun di sini. Namun wajah Toby Mars tetap tenang dan berkata, tunggulah dengan kesombonganmu. Begitu mendengar jawaban dari Toby Mars, Rowland Strait mengerutkan kening, segera ingin memakinya, tetapi tiba-tiba telepon di atas mejanya berbunyi. Suara dering telepon berbunyi nyaring. Suara telepon yang masuk ini membuat suasana di dalam ruangan tiba-tiba sunyi. Wajah Rowland Strait membeku. Dia kaget siapa yang dapat menelponnya pada jam selarut ini. Begitu dia mengangkatnya, suara Wilbur Strait meraung dari ujung telepon, berteriak dengan marah. Rowland Strait, apa kau tahu kebodohan apa yang baru saja kau lakukan? Paman, ada apa? Rowland Strait terkejut. Seluruh tubuhnya membeku. Pamannya, sang pendiri grup Rostar, sedang sangat marah saat ini. Dia belum pernah melihat pamannya semurka ini sebelumnya. Ada apa? Aku tanya padamu, apakah sekarang Tuan Mars ada di depanmu? Wilbur Strait bertanya sambil berteriak. Jantung Rowland Strait berdegup kencang. Tuan Mars? Dia mengangkat alisnya dan menatap Toby Mars yang sedang berdiri dengan kedua tangannya berada di belakang pinggangnya. Apakah itu dia? Ya ada. Rowland Strait menjawab dengan cepat. Wilbur Strait menegurnya. Kamu, segera minta maaf kepada Tuan Mars, dan seluruh penentuan kerja sama cabang Larnwick tergantung pada Tuan Mars. Siapa yang dia minta untuk bekerja sama, kamu harus menurutinya. Apa kau mengerti? Rowland Strait panik. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Berani-beraninya dia memerintah paman untuk memberi perintah secara langsung. Paman, apa yang kau lakukan? Toby Mars hanyalah pecundang yang menjadi menantu dari keluarga Peach. Kenapa kau menuruti perkataannya? Rowland Strait bertanya dengan bingung, matanya tertuju pada Toby Mars. Siapa orang ini sebenarnya? Lancang. Apanya yang pecundang? Aku beritahu kau Rowland Strait. Jangan pernah kau menyinggung Tuan Mars. Jika kau sampai membuatnya kesal, sudah dipastikan perusahaan Rostar akan segera hancur. Teriak Wilbur Strait di ujung telepon sana. Mendengar ini, jantung Rowland Strait berdegup makin kencang. Seolah-olah sedang disambar petir, seluruh ruangan menjadi sunyi. Karena pamannya yang mengatakannya, itu berarti bahwa Toby Mars ini bukan seperti kabar yang dia dengar di kota ini. Saat ini serasa hawa dingin mengalir dari telapak kaki Rowland Strait sampai ke atas kepalanya. Keringat dingin di keningnya pun keluar. Tiba-tiba Toby Mars dengan tenang berkata, Tuan Strait, apakah kau sudah mempertimbangkannya lagi? Rowland Strait tidak berani menunda waktu lagi. Dia dengan cepat menjawab dengan hormat kepada Toby Mars. Tuan Mars,
Aku sudah mempertimbangkannya kembali. Semuanya akan berjalan sesuai dengan permintaanmu. Perusahaan Rose Star pasti akan bekerja sama dengan Nona Helena dari perusahaan farmasi Peach. Tepat setelah dia menyelesaikan perkataannya, tim penjaga keamanan bergegas masuk ruangan dan berteriak dengan marah. Pimpinan, orang ini pasti telah membuat masalah di sini. Dasar cecunguk. Beraninya kau datang ke tempat ini membuat masalah? Apa kau cari mati? 4 penjaga keamanan dengan tubuh besar memegang tongkat besi di tangannya. Mereka mencoba menakuti dan mengintimidasi Toby Mars. Rowland Straight yang melihat adegan ini dipenuhi keringat dingin di dahinya. Dasar idiot, mereka datang pada saat yang tidak tepat. Plak! Rowland Straight menampar wajah kepala penjaga yang sedang berjalan menuju Toby Mars dengan marah. Lancang! Siapa yang menyuruhmu untuk berbuat tidak sopan pada Tuan Mars? Keluar dari sini! Kepala penjaga itu tercengang. Hanya bisa memegangi pipinya yang panas dan tidak bereaksi sama sekali. Ada apa ini? Pimpinan, bukannya Anda yang menyuruh kami? Kepala penjaga ingin menjelaskan. Rowland Straight langsung memelototinya. Kemudian segera tersenyum pada Toby Mars. Tuan Mars, maafkan aku, orang-orang ini memang bodoh. Permintaanmu akan segera kulaksanakan. Aku akan langsung menyuruh seseorang untuk mengurusnya besok. Toby Mars mengangguk dan berkata, kalau begitu aku percayakan hal ini kepadamu Tuan Straight. Tapi kuharap Tuan Straight tidak perlu melebih-lebihkan tentang masalah ini. Aku paham Tuan Mars. Rowland Straight mengangguk cepat. Setelahnya, Toby Mars segera beranjak pergi. Rowland Straight terus menatapnya dari belakang saat dia pergi. Baru setelah Toby Mars pergi, dia menghela nafas dan menyeka keringat dingin dari dahinya. Tadi benar-benar mengerikan. Siapa dia sebenarnya? Laki-laki muda yang bisa membuat paman begitu hormat padanya, berarti bukanlah orang yang bisa diremehkan. Apa semua sudah mengerti? Kalau begitu cepat dan segera laksanakan. Ingat, jangan sampai ada yang tahu. Siapa yang berani membocorkan hal ini sedikit pun, aku Rowland Straight, adalah orang pertama yang akan mencari kalian. Rowland Straight berkata kepada asisten di sebelahnya dan para penjaga keamanan. Semua orang diam dan mengangguk. Pada saat ini, sudah tengah malam ketika Toby Mars pulang. Dia dengan perlahan menyentuh lantai, kemudian berbaring di lantai sambil melihat ke samping tempat tidur Helena yang sedang tertidur pulas. Istri Toby Mars tidak akan pernah diejek lagi. Ini adalah janjiku padanya. Seolah merasakan kehadiran Toby Mars, Helena membalikkan badan untuk melihat Toby Mars dan bertanya, "Dari mana saja kamu?" Toby Mars tersenyum dan berkata, "Aku hanya keluar sebentar. Ayo tidur. Besok aku akan pergi ke rumah sakit untuk menemui Mia." Wajah Helena merengut. "Aku tidak bisa tidur. Temani aku mengobrol." "Baiklah," jawab Toby Mars. Namun ruangan itu terlalu sunyi. Helena tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Setelah beberapa menit, Helena berkata, "Lupakan saja. Tidurlah." Kemudian dia memunggungi Toby Mars dan memandang keluar jendela. Sambil menatap bulan sabit dan bintang-bintang dengan kedua matanya yang berkilau, dari sudut-sudut matanya terlihat linangan air mata. Toby Mars menatap punggung Helena. Dalam hatinya berkata, "Helena, aku Toby Mars pernah menjanjikanmu kehidupan yang makmur kepadamu, aku pasti akan memenuhinya. Kau dan Mia pasti akan sangat bangga kepadaku. Bersabarlah, sebentar lagi semua orang akan tahu bahwa suamimu, Toby Mars bukanlah seorang pecundang." Malam itu sunyi. Keesokan paginya, Helena berangkat ke kantor seperti biasa. Sedangkan Toby Mars hanya tinggal di rumah dan sibuk dengan pekerjaan dapur untuk membuat sarapan untuk ibu mertua dan ayah mertuanya. Patricia baru kembali dari rumah sakit tadi malam. Dia sangat lelah. Sekarang dia baru keluar dari kamar tidurnya sambil mengeluh. "Aku sangat lelah. Jika tahu begitu harusnya akan tidak perlu pergi kemarin. Di rumah sakit sangat melelahkan." Toby Mars keluar dari dapur dengan sarapan dan berkata sambil tersenyum, "Ibu, makanlah selagi panas." Patricia menatap Toby Mars dan berkata dengan marah, "Dasar menantu tidak berguna. Setiap hari hanya di rumah. Lihat laki-laki di luar sana. Mana ada yang sepertimu begini begitu tidak berguna." Toby Mars tersenyum. Dia sudah terbiasa dengan ini. Dia hanya berbalik dan pergi ke kamar untuk merapikan barang-barangnya. Dia akan pergi ke rumah ibunya pagi ini. Melihat Toby Mars tidak menanggapinya,
Patricia mengomel sendiri. Bu, aku akan pergi ke rumah ibuku sebentar, kemudian ke rumah sakit. Toby Mars berbicara kepada Patricia yang sedang di meja, dan segera pergi keluar. Patricia dari belakang masih mengutuknya. Pergi sana. Lihat ibumu yang sudah sekarat. Pergi dan tidak usah kembali lagi. Dasar menantu tidak berguna. Toby Mars berhenti di pintu, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Mengendarai skuter listriknya, Toby Mars sampai ke rumah ibunya. Rumah ini disewa oleh keluarga Peach untuk Toby Mars. Bisa dibilang agar mereka punya tempat bernaung di Larnwick. Dari kejauhan, Toby Mars melihat ibunya yang sedang bekerja menjual sarapan pagi. Wajah dan badannya sangat kurus. Walaupun terlihat sangat lelah, tetapi aura dari wanita ini tetap terlihat seperti seorang wanita bermartabat tinggi. Dia dahulu adalah wanita yang sangat dihormati, tetapi sekarang harus meratapi nasib seperti ini. Dan ini semua karena wanita yang ada di Spektra saat ini. Aku, Toby Mars akan mengambil kembali semua yang telah direbut dariku. Toby Mars menarik napas dalam-dalam, berlari dan berteriak. Ibu, biar aku saja. Wanita yang berusia lebih dari 40 tahun itu mengangkat alisnya dan menatap Toby Mars dengan wajah ramah. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Mengapa kau kesini lagi? Ibu mertuamu pasti akan memarahimu lagi." Toby Mars tersenyum sambil membantu ibunya. "Tidak apa-apa, Bu." Kemudian dia memapa ibunya ke samping dan membantunya duduk. "Istirahatlah sebentar, biar aku yang melakukannya." Wanita itu tersenyum, melihat putranya yang sedang sibuk. Hatinya sangat lega, tetapi juga merasa sedih. Jika bukan karena harus mengurus dirinya, anakku tidak harus begitu susah payah dan bergantung pada orang lain. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Helena dan Mia? Ibu Toby Mars yang tidak tahan untuk berdiam diri kembali membuat pangsit sambil bertanya. Toby Mars berkata sambil tersenyum. "Mereka semua baik-baik saja, Bu." Ibu Toby Mars batuk beberapa kali dan kemudian berkata, "Apa kau bisa membawa Mia untuk mengunjungiku?" Toby Mars tercengang, terlihat tidak berdaya. "Bu, pasti bisa. Tunggulah sebentar lagi." Ibu Toby Mars menyeka air matanya dan menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa putranya sudah sangat menderita. Dia tidak ingin lebih merepotkannya lagi. Tiba-tiba, beberapa berandal datang dan menendang kompor yang ada di atas meja. Ini membuat tamu yang sedang sarapan di sini pun berhamburan pergi. "Oh, Toby Mars, aku tidak menyangka kau ada di sini hari ini." Salah satu berandal yang tampak seperti ketua tersenyum sinis. Kedua tangannya dimasukkan ke saku celana, sungguh tampak sok jagoan. Toby Mars bergegas keluar dan melindungi ibunya, menatap pria itu dengan dingin dan berkata, "Aaron Peach, apa yang ingin kau lakukan di sini?" Thank you for watching this video.